Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman saya. Yang pertama, Prisma Putra yang bertugas sebagai penulis atau pembuat PowerPoint. Yang kedua, Damai Samurung yang bertugas sebagai editor. Yang ketiga, saya sendiri Muhammad Hairul Rizal yang bertugas sebagai pembicara. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang dampak perkuliahan daring terhadap mahasiswa. Sebelum membahas dampak perkuliahan daring, kita harus terlebih dulu tahu apa itu kuliah daring, mengapa kuliah daring harus dilakukan, dan bagaimana jalannya kuliah daring dibandingkan kuliah tatap muka. Kuliah daring. Apa itu kuliah daring? Menurut Wikipedia, kuliah daring adalah sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio, atau tulisan oleh pihak akademi atau universitas. Selanjutnya, kita akan membahas kenapa kuliah daring diperlukan. Alasan utama dilakukannya kuliah daring adalah dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Karena virus ini merupakan virus jenis baru, maka vaksin untuk mencegahnya masih dalam pembuatan. Selain itu, angka penularan kasus COVID sangatlah besar, yang berarti penyebaran virus corona sangatlah cepat. Oleh karena itu, untuk memutus rantai penyebaran COVID atau mengurangi angka penyebaran COVID, maka semua sekolah melakukan pencegahan berupa melakukan pembelajaran daring maupun membatasi proses pembelajaran. Untuk mengetahui sedikit tentang COVID, berikut data-data yang kami dapat. COVID pertama kali terdeteksi pada tanggal 17 November 2019 di Hubei, China. Kasus pertama COVID di Indonesia dikonfirmasi pada 2 Maret 2020. Tercatat 47,5 juta kasus di seluruh dunia. Di Indonesia, sampai hari ini tercatat 422.000 kasus. Rata-rata peningkatan kasus corona tiap harinya mencapai 3.000 orang di Indonesia. Selama pembelajaran daring dilaksanakan, tidak sedikit pelajar maupun orang tua pelajar yang tidak setuju dengan diadakannya kuliah daring. Mereka beranggapan bahwa kuliah daring tidaklah efektif. Namun di sisi lain, kuliah daring harus tetap dilakukan karena lingkungan kampus atau sekolah sangatlah rentan menjadi pusat penyebaran COVID. Sehingga mau tidak mau dan suka tidak suka, kuliah daring harus tetap dilaksanakan. Kemudian kita akan membahas tentang dampak negatif. Apa dampak negatif dari diadakannya kuliah daring? Yang pertama, mahasiswa memerlukan koneksi internet dan perangkat yang memadai untuk mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak negatif diadakannya kuliah daring. Yang pertama, mahasiswa memerlukan koneksi internet dan perangkat yang memadai untuk mengikuti perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa tidak dapat melakukan diskusi secara langsung baik dengan dosen maupun mahasiswa lain. Mahasiswa hanya dapat melakukan diskusi di grup WA atau pada saat perkuliahan sinkron. Yang ketiga, banyak mahasiswa yang kesulitan memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Selanjutnya, dampak positif diadakannya kuliah daring. Yang pertama, mahasiswa memiliki waktu yang lebih senggang untuk melakukan aktivitas lain dan belajar hal lain. Yang kedua, dapat melakukan kuliah sekaligus part-time atau membantu orang tua. Yang ketiga, dan pasti, yaitu terhindar dari penularan virus corona. Untuk dampak yang saya alami sendiri saat menjalani perkuliahan daring ini, untuk dampak positifnya saya lebih
memiliki banyak waktu luang. Dan untuk dampak negatifnya, waktu luang saya dihabiskan untuk bermalas-malasan. Yang terakhir, saya berpesan kepada teman-teman semua, tolong tetap semangat dalam menjalani perkuliahan daring ini. Walaupun saya tahu teman-teman itu tidak suka dan ingin kuliah daring ini segera berakhir lah. Karena saya juga mengalaminya sendiri. Sekian dari kelompok kami. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.